Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kawan-kawan, bertemu lagi dengan kami di mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, yang mana pada mata kuliah ini kita dibersamai oleh dosen kita, yakni Bu Zahra Nugraini, yang kami hormati. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok yang akan mempresentasikan terkait pengujian instrumen penelitian reliabilitas. Bersama kami, yakni yang pertama dari saya sendiri, Yusuf Hamidi. Ada teman saya lagi, yakni Mbak Nurul Hafidah dan juga Mbak Sofwatun Nisa. Baiklah, silakan teman-teman untuk juga membuka makalah yang telah kami share dan sambil disimak video penjelasan singkat kami. Baiklah, kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki materi, bahwa perlu kita ketahui bahwasanya di mata kuliah kita kali ini yaitu tentang metodologi penelitian, yang mana kita masuk di wilayah kuantitatif, yang mana dalam dunia penelitian itu juga harus dibuktikan dibutuhkan sebuah alat untuk meneliti sesuatu, yang mana alat tersebut juga harus berkualitas baik. Nah, salah satu ciri bahwa alat pengukuran atau tes untuk penelitian itu baik adalah reliabilitas. Pada dari itu kita pelajari pada kesempatan pada kali ini. Yang pertama yaitu definisi reliabilitas. Apa itu definisi reliabilitas? Reliabilitas sendiri berasal dari kata reliability, bahasa Inggris, yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Jadi di pengertian ini, reliabilitas berarti dapat dipercaya. Jadi suatu pengukuran, alat pengukuran tersebut jika digunakan berulang-ulang, hasilnya akan tetap sama dengan subjek pengukuran yang sama. Berarti kalau berubah-ubah, berarti masih dilakukan kereliabilitasannya. Beberapa ahli juga kami ambil pendapatnya, yaitu dari yang pertama di Arifin. Tes dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila dihasilkan pada kelompok yang sama. Ya, sama seperti tadi, hasilnya sama dengan alat tes yang sama, meskipun waktunya berbeda, tetapi hasilnya tetap sama. Nah, itu adalah reliabilitas. Yang kedua dari Pak Sujana, itu reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajekan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Nah, di sini karena istilahnya yaitu ajek, tetap, ya, memberikan hasil yang relatif sama. Yang ketiga dari Pak Jali, reliabilitas dibedakan menjadi dua macam. Nah, kalau Pak Jali ini membagi reliabilitas itu sendiri menjadi dua macam, yaitu reliabilitas konsistensi tanggapan dan reliabilitas konsistensi gabungan butir. Yang pertama, reliabilitas konsistensi tanggapan. Yang dipersoalkan di sini adalah apakah tanggapan responden atau objek ukur terhadap tes atau instrumen tersebut sudah baik atau konsisten. Pada intinya juga sama. Apakah konsisten? Yakni konsisten berarti tetap, istiqomah, ajek. Nah, tanggapan responden atau objek ukur terhadap tes. Jadi alat tesnya tersebut atau objek ukurnya yang digunakan untuk mengukur itu baik
atau konsisten atau belum. Nah, ini apa yang masuk di reliabilitas konsistensi tanggapan. Nah, yang kedua dapat dilakukan dengan cara memberikan tes yang sama secara berulang kali. Nah, jadi kalau dilakukan berulang kali, maka hasilnya tetap sama. Maka tes tersebut konsisten atau tidak. Kalau konsisten berarti reliabilitas, kalau tidak konsisten maka belum reliabilitas. Yang berikutnya yaitu reliabilitas konsistensi gabungan butir. Nah, hal ini berkaitan dengan kemantapan antara butir suatu tes. Jadi jika ada tes terdiri dari beberapa butir, nah ini mantap atau tidak, ini yang masuk ke dalam konsistensi gabungan butir. Jadi meskipun tidak hanya satu butir, tapi kalau hasilnya mantap, maka bisa disebut reliable. Hal ini dapat diungkapkan dengan pertanyaan, apakah terhadap objek ukur yang sama, butir yang satu menunjukkan hasil ukur yang sama dengan butir yang lainnya. Nah, ini kalimat tanya yang tepat untuk menanyakan tentang konsistensi dari tes yang mengandung gabungan butir dalam penelitian tersebut. Kemudian poin yang kedua, kalau hasilnya pengukuran pada bagian objek ukur yang sama antara butir yang satu dengan butir yang lain saling kontradiksi atau tidak konsisten, maka kita jangan menyalahkan objek ukur, melainkan alat ukur yang dipersalahkan dengan mengatakan bahwa tes tersebut tidak reliable terhadap objek yang diukur. Jadi kalau sudah ada beberapa banyak butir dan ternyata tidak konsisten, maka ya jangan butir-butirnya yang disalahkan atau objek ukurnya, tapi alat tesnya berarti belum reliable. Teknik reliabilitas. Jadi ada juga cara untuk melakukan pengukuran terhadap suatu alat ukur. Jadi alat ukur itu diukur kembali apakah itu sudah reliable atau belum. Terdapat tiga jenis, yaitu metode satu kali tes, metode tes yang diulang, dan metode bentuk tidak sejajar. Kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama metode satu kali tes yang terdiri dari satu perangkat set yang diberikan terhadap sekelompok subjek dalam satu kali pelaksanaan. Jadi hanya satu kelompok dan hanya berupa skor hasil tes, satu skor hasil tes, dimana ada dua kali, yaitu ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan Spearman Brown dan yang kedua Guder Richardson. Yang pertama itu Spearman Brown. Jadi kalau caranya Spearman Brown adalah dengan rumus seperti yang telah saya tampilkan di situ, ada rumusnya. Ya. Untuk menggunakan rumus tersebut mempunyai beberapa syarat. Ada dua syarat. Yang pertama, butir soal pada kedua belahan harus setara. Jadi soalnya harus setara. Yang kedua, butir di atas hanya berlaku untuk power test dan tidak diperlukan bagi speed test. Jadi untuk mudahnya, Spearman Brown ini, rumusnya ini hanya bisa digunakan ke tes yang sifatnya power, yang kuat, tidak hanya sebatas speed test yang berarti tes cepat sekilas, tidak. Jadi harus dengan cocoknya di tes yang normal, yang mempunyai keakuratan yang sangat bagus, dan tidak hanya sebuah tes yang cepat, speed test yang biasanya bisa digunakan dalam pembelajaran atau penelitian yang bersifat speed. Yang berikutnya yaitu Guder Richardson. Ini yang kedua. Dengan rumus KR20-nya. Nah, dengan perincian N ada banyak butir soalnya, B1 proporsi banyak subjek yang menjawab benar pada butir soal ke-1, Q1 proporsi banyak subjek yang menjawab salah pada butir soal ke I. Jadi Q1 sama dengan 1 kurangi B1. Yang berikutnya adalah S kuadrat per T, itu adalah varian skor total.
Di berikut bisa dibaca di makalah juga ada di situ, tentang contoh-contohnya juga ada. Yang kedua itu metode tes ulang. Jadi metode ini dilakukan untuk menghindari penyusunan dua seri tes. Pengetes hanya memiliki satu seri tes tetapi dicoba dua kali. Jadi hanya ada satu seri tes tetapi dicobakan dua kali untuk membuktikan apakah itu reliable atau tidak. Cara ini kurang mengena jika tes digunakan untuk mengungkap pengetahuan dan pemahaman, karena tercoba akan masih ingat butir-butir soalnya. Jadi kalau karena dua seri tes menghindari itu kemudian dicobakan dua kali, maka ya dengan objek yang sama, dengan soal yang sama, maka yang dites atau yang dites ulang, namanya mengulang, berarti kadang masih ada ingatan atau pemahaman sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi yang diukur adalah yang menjalani tes tersebut. Jadi ada penelitian tersebut kemudian membuat suatu soal. Nah, yang diliti itu disuruh untuk menjawab soal. Nah, yang kita tes itu, yang kita ukur kereliabelannya itu dari orang yang menjalankan tes tersebut yang diteliti. Nah, untuk reliabelnya maka kita melakukan tes ulang lagi ke orang tersebut. Jadi kalau hasilnya sama berarti memang reliable tesnya, kalau tidak sama berarti lah kekurangannya yaitu bisa diingat, jadi bisa dibuat-buat, tidak murni. Nah, ada rumusnya seperti yang tertera di PowerPoint disebut. Yang terakhir itu metode bentuk sejajar, yang mana bentuk sejajar ini berlaku di tes paralel atau tes ekuivalen. Itu dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Jadi ada dua buah tes yang berbeda tapi tujuannya sama, tingkat kesukaran juga sama, dan susunan juga sama. Dua buah tes yang paralel, jadi ada dua tes, yaitu ada yang contohnya ada matematika seri A dan matematika yang seri B. Yang seri A akan dicari realitasnya dan seri B diteskan pada sekelompok siswa yang sama. Jadi kemudian hasilnya dikorelasikan. Jadi ada dua bentuk soal, dua jenis tes. Jadi yang A akan diteskan, yang B juga akan diteskan. Yang A untuk dicari reliabilitasnya maksudnya itu. Nah, yang B kemudian kembali diujikan lagi. Nah, hasilnya kedua itu dikorelasikan. Nah, itu adalah metode bentuk sejajar. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Bila ada yang kurang jelas, salah kata, saya mohon maaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.